aneh bin ajaib seorang bupati memberikan saran yang sangat destruktif dan aneh gitu. Jadi analoginya adalah kalau kita mau nangkep maling, dikasih tahu dulu malingnya, maling, saya akan menangkap kamu, hati-hati. Mungkin Ahmad Hussein akan mengusulkan OTT diganti dengan KTT. Operasi tangkap tangan diganti dengan kasih tahu dulu baru ditangkap. Mungkin begitu kali. Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu Pak. Tapi kalau kemudian tidak berubah baru ditangkap Pak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kali ini saya tidak beropini yang berat-berat. Kita hanya sekedar mengulas sedikit saja tentang betapa hebatnya seorang kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dalam memaknai suatu aturan atau undang-undang. Nah, ini menimpa Bupati Banyumas Ahmad Hussein. Saya tidak tahu apakah Ahmad Hussein ini memang waktu berbicara itu sedang mengigau atau apa, tapi ujarannya memang aneh. Narasi yang pertama dia mengatakan seharusnya katanya nih KPK sebelum OTT atau operasi tangkap tangan mbok kita diberitahu dulu. Nah, ujaran yang sangat cerdas bin dungu ini akhirnya meledak menjadi viral dan menjadi bahan tertawaan seluruh Indonesia Raya tercinta. Karena ini aneh bin ajaib seorang bupati memberikan saran yang sangat destruktif dan aneh gitu. Jadi analoginya adalah kalau kita mau nangkep maling, dikasih tahu dulu malingnya, maling, saya akan menangkap kamu, hati-hati. Apa yang terjadi? Malingnya kabur duluan. Nah, berikutnya dia memberikan klarifikasi atas kedunguan narasi yang dibangun oleh Bupati Banyumas ini. Dia mengatakan bukan begitu maksud saya, mulailah ngeles ke sana kemari. Maksud saya yang diutamakan adalah pencegahan. Kalau perlu gak usah ditangkaplah, disuruh kembalikan 6 sampai 7 kali lipat. Jadi sudah mulai gak jelas gitu loh. Saya gak habis pikir ya. Level bupati kok narasinya kok gambleh gitu ya, hebat. Saya gak ngerti saya. Bagaimana dia bisa dipilih jadi bupati? Saya mohon maaf ini kepada masyarakat Banyumas ini dan mungkin kepada PDIP lah. Kadernya kok kayak begini ya? Kadernya kok gambleh bendombleh begini ya? Sangat bodoh sekali. Mungkin Ahmad Hussein ini lupa. KPK itu hadir pada waktu itu awal tahun 2000-an pada saat kita merasakan institusi Polri dan Kejaksaan dianggap kurang mumpuni dalam bekerja. Makanya dihadirkan lembaga ad hoc yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan siapa yang tanda tangan waktu itu? Kepala negara kita adalah Megawati Soekarno Putri. Sekarang Ketua Umum PDIP. Nah, ini Ahmad Hussein ini kualat 7 turunan, durhaka lahir batin kepada ketua umumnya. Boleh dikatakan KPK ini adalah ibu kandung yang melahirkan itu adalah Megawati Soekarno Putri. Tapi sekarang kadernya Megawati mengatakan ujaran yang sangat bodoh. Mohon maaf ini.
Apa diksi yang lebih hebat daripada bodoh ya? Meskipun akhirnya diklarifikasi, macam-macam, tidak akan menghapuskan jejak kebodohan dari seorang Ahmad Hussein. Mungkin Ahmad Hussein akan mengusulkan OTT diganti dengan KTT. Operasi tangkap tangan diganti dengan kasih tahu dulu baru ditangkap. Mungkin begitu kali. Kalau ini terjadi, kalau KPK menuruti saran kepala daerah seperti ini, ambruk negeri ini, rusak negeri ini. Karena kita lihat suap menyuap, korupsi, nepotisme, kolusi itu sudah menjadi pandemi yang jauh lebih berbahaya dibandingkan COVID-19 menurut saya. Dan harus saya akui di era pemerintahan Presiden Jokowi belum tuntas membuat korupsi ini mereda. Banyak sekali kepala daerah ditangkap, gubernur, wali kota, bupati. Jual beli jabatan, suap, korupsi, seenak udelnya sendiri. Tetangganya Pak Ahmad Hussein, Bupati Banjarnegara itu sampingnya Banyumas, baru saja ditangkap. Ini juga bupati yang aneh. Begitu tahu gajinya cuma 5,6, protes dia. Tahu gitu saya nggak mau menyalonkan jadi bupati. Kita mencoba untuk dibodoh-bodohin sama bupati-bupati, wali kota, gubernur-gubernur lah. Dia katakan pamer kesusahan, gajinya cuma sedikit. Tapi kalian tidak mengatakan tunjangan saya berapa. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, yang dimakan sampai yang keluar, itu semua ditanggung negara. Jadi katakanlah ada orang swasta lah, saya gajinya 10 juta dibandingkan dengan mereka. Kalau kita dihabiskan semua, mereka enggak. Ngasih sumbangan juga uang negara. Saya nggak yakin bupati, wali kota, gubernur itu kesusahan hidupnya. Rumahnya mewah, AC. Semua makanan asupan gizinya ditanggung oleh negara. Kendaraannya, bensinnya ditanggung negara. Semuanya operasional. Dia mau beli dawet di pinggir jalan, dibelikan negara. Ada tamu datang dijamu, yang jamu bupati, wali kota, gubernur. Bukan, negara itu. Uang rakyat. Jadi kalau masih korupsi juga, ya kurang ajar. Sudah gagak ketulungan menurut saya itu. Jadi saya mohon kepada KPK, tolong digencarkan OTT. Jawaban KPK atas permintaan Bupati Banyumas adalah digencarkan OTT, disikat seakar-akarnya sampai habis, ya, ditelisik. Nah, kalau Bupati Banyumas ini mempunyai intens untuk mengusulkan seperti itu, jangan-jangan loh ya, saya nggak meneruskan. Sahabat Indonesia, mari kita cerdas memilih pemimpin. Pilihan kita terhadap pemimpin itu adalah cermin dari kita sendiri. Pemimpin seperti apa yang kita mau tergantung dari pilihan kita. Kalau kita memilih atas dasar suap dari calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, hasilnya seperti ini. Bupati ala kadarnya, wali kota ala kadarnya, gubernur ala kadarnya. Ya seperti ini. Terlalu mahal demokrasi ini dipertaruhkan untuk mereka. Dan sangat menyesakkan seorang kepala daerah akhirnya terbuang 5 tahun dipimpin oleh bupati yang seperti ini. Saya nggak tahu nih Ahmad Hussein ini, mohon dirimu minta maaf kepada dirimu sendirilah gitu ya. Yang paling penting kepada Tuhan. Sudah diberikan berkah anugerah kok masih bodoh juga. Ini kan memalukan. Tuhan juga capek memberikan anugerah pada dirimu. Kalau yang kita berikan tidak dilaksanakan. Yang keluar dari mulut kita bukan kecerdasan tapi kebodohan. Ini yang bahaya. Ahmad Hussein tolong pintar sedikit ya. Kalau tidak mundur sajalah ya. Anda menyepi. Jadi kan memalukan lah.
Dan ini juga himbauan saya kepada wali kota, gubernur, bupati, dimanapun kalian dipilih oleh rakyat. Bukan kalian itu rajanya rakyat, bukan pemimpinnya rakyat. Kalian itu adalah pemimpin administrasi yang mengurusi dan melayani masyarakat. Jadi mohon maaf ini, saya kalau ketemu kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, saya tidak terlalu menganggap, oh dia hebat, pejabat tinggi, no. Bagi saya, dia hanyalah orang yang kita tunjuk untuk melayani kita, rakyat. Kita memberikan penghormatan sewajarnya. Ya, ini juga menjadi bahan juga ya. Bukan bupatinya, bukan wali kotanya, bukan gubernur, tapi orang-orang sekitarnya ini. Kadang-kadang membuat gubernur, wali kota, bupati itu kayak raja. Wah, semuanya disiapkan, ajudannya, waduh, sesprinya, protokolnya gila-gilaan juga. Kalau perlu dari WC ke kamar tidur aja, kalau perlu pakai forerunner, dikawal. Di kamar mandi ditungguin di depan. Berlebihan. Ini Indonesia, saya kritik buat para pejabat ini, berlebihan. Orang-orang ini digaji negara, bukan digaji bupati, wali kota, gubernur. Jadi jangan terlalu berlebihan lah, itu membuat saya muak. Terus yang paling penting, Bupati Banyumas, ya mohon maaf, di Banyumas Purwokerto itu ada tokoh-tokoh hebat, ada Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, tokoh-tokoh besar di sana. Malu loh, ada bupati sekualitas Ahmad Hussein itu. Mempermalukan Jenderal Sudirman, mempermalukan Jenderal Ahmad Yani. Kalau nggak salah di sana juga ada tokoh-tokoh besar yang lain. Jadi tolong Ahmad Hussein hati-hati membangun narasi, jangan asal ngomong, asal jeplak, akhirnya menjadi polemik dan bumerang buat dirimu sendiri. Baik sahabat Indonesia, demikian kejengkelan saya terhadap narasi bodoh dari seorang kepala daerah. Kebetulan ini dari Banyumas, mudah-mudahan tidak terjadi untuk daerah-daerah yang lain. Ya, jadi artinya KPK pasti tidak akanlah gubris omongannya si Ahmad Hussein. Ya omongan orang yang lagi mabuk tai kebo, ya begini nih hasilnya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya. Saya dengan kerendahan hati tetap mengajak Anda semua untuk masuk pada era kenormalan baru, salah satunya dengan selalu menggunakan masker. Moto kami adalah masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.